Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardika Putri Nusa dengan NIM 2402010003. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah farmakologi tentang golongan obat. Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit yang diderita oleh makhluk hidup. Obat-obatan biasanya dibedakan dari makanan dan zat yang menyediakan nutrisi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, ingesta, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Penggolongan obat yang ada di Indonesia yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat dibelikan tanpa resep dokter. Obat ini aman dikonsumsi jika digunakan sesuai petunjuk. Ciri-ciri obat bebas yaitu ditandai dengan logo lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Terdaftar di Depkes RI, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, dan obat bebas terbatas. Contoh obat bebas yaitu paracetamol, ibuprofen, antasida, suplemen makanan, dan mineral. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi memiliki peringatan khusus. Obat ini tergolong obat keras, namun dapat dibeli di apotek atau di toko obat yang berizin. Ciri khas obat terbatas, bebas terbatas. Yang pertama, kemasannya bertanda lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Yang kedua, kemasannya juga disertai dengan kotak peringatan peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih. Yang ketiga, terdapat peringatan PA1 sampai PA6. Yang keempat, terdapat jumlah dan kadar isi berkhasiat. Contoh obat bebas terbatas, obat kumur, obat oles khusus bagian luar tubuh. Yang ketiga yaitu obat keras atau obat psikotropika. Ciri obat keras yang pertama memiliki tanda khusus berupa Yang ketiga yaitu obat keras dan psikotropika. Obat keras adalah obat yang hanya dibeli dengan resep dokter. Obat ini harus diawasi konsumsinya karena dapat berbahaya, meracuni tubuh, memperparahkan penyakit, dan menyebabkan kematian. Ciri-ciri obat keras yang pertama yaitu memiliki tanda khusus berupa lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengahnya. Hanya boleh dibeli di apotek, klinik, atau di rumah sakit. Contoh obat keras yaitu obat yang mengandung asetamfetamid, loratadin, clobazam, pseudoephedrine, atau alprazolam. Yang kedua, obat antibiotik. Yang ketiga, obat penenang. Yang keempat, obat-obatan yang mengandung hormon dan obat psikotropika. Yang keempat yaitu obat narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsangan. Contoh jenis obat narkotika yang pertama itu golongan yang pertama opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja. Narkotika golongan 2 egonina, morfin, metobromida, dan morfina. Narkotika golongan 3 etimorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Yang kelima, obat jamu. Obat jamu adalah ramuan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan tumbuhan, hewan, atau mineral. Jamu sudah digunakan secara turun-temurun untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Ciri-ciri khas obat jamu yang pertama, ramuan tradisional yang terbuat dari bahan tumbuhan dan tanaman herbal. Yang kedua, berdasarkan resep turun-temurun yang didasarkan pada pengalaman masyarakat yang telah mengkonsumsinya. Yang ketiga, belum teruji secara klinis maupun praklinis. Jamu adalah obat tradisional, sedangkan obat herbal adalah ekstrak dari tanaman yang sudah diuji keamanan dan khasiatnya. Yang keenam yaitu obat herbal. Obat herbal adalah obat yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan, hewan, atau mineral.
Obat herbal merupakan bagian dari pengobatan tradisional. Karakteristik obat herbal dapat berupa ramuan, teh, sirup, minyak esensial, salep, dan tablet. Obat herbal dapat digunakan bersamaan dengan obat-obat medis. Obat herbal dapat menimbulkan efek samping tertentu. Yang ketujuh yaitu obat fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat tradisional yang terbuat dari bahan alami dan memenuhi kriteria ilmiah. Fitofarmaka dapat disetarakan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang sangat standar. Ciri-ciri fitofarmaka yang pertama, aman secara ilmiah, hasilnya sudah terbukti secara ilmiah, bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi. Yang keempat, sesuai melalui uji praklinik pada hewan, percobaan, dan uji klinik pada manusia. Contoh-contoh obat fitofarmaka diantaranya yang pertama, Diapmener, Diapet, Fitogaster, Fitolak, Glucogard, Histimuno, Irex Max kapsul. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.